Halo semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, selamat menonton channelku ini. Selamat datang di channelku ini. Kali ini aku akan membahas suatu hal yang sangat penting, terkhusus terhadap kritik sistem perguruan tinggi kita. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Ferry yang telah memberikan wadahnya ini, dan ini sangat luar biasa, terutama kita sebagai pelajar ya perguruan tinggi di Indonesia yang sering mengalami berbagai hal-hal yang sistem di mana itu terlalu bermasalah. Nah, di sini video ini akan mengkritisi hal-hal tersebut. Oke, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nih, namaku Imam Nur Hidayat. Aku adalah seorang putra yang lahir di tanah Sumatera. Dan aku sekarang sedang merantau melanjutkan perguruan tinggi di salah satu kampus Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut nih pembahasan inti dari kritik masalah sistem perguruan tinggi kita, disclaimer dulu nih buat kalian, bahwasanya di video ini ya aku tidak mengajak kalian untuk menyukai atau membenci. Jadi aku harap video ini, konten ini ya, pembahasan ini benar-benar mengedukasi kita, membuka pola pikir kita terhadap sistem perguruan tinggi di Indonesia ini. Nah, teman-teman, menurutku ada 5 poin utama yang sangat-sangat bermasalah di sistem perguruan tinggi kita. 5 poin itu apa aja? Pertama, ya, menurutku yang jadi bermasalah di sistem perguruan tinggi kita ada di proses belajar mengajar. Kenapa? Kebanyakan pendidikan tinggi kita, kampus-kampus kita di Indonesia, sistem belajarnya itu sangat monoton. Kalian yang kuliah pasti mengerti itu. Kenapa monoton? Ya. Kebanyakan di dalam kelas itu diskusi sangat-sangat minim. Bahkan cuma presentasi. Dan kalaupun kalian nih presentasi, pasti yang mengerjakan tugas presentasi itu paling hanya 1-2 orang. Sisanya numpang nama. Terus teman-teman kalian yang nyimak di depan kelas paling main HP sendiri, sibuk sendiri, ngobrol sendiri, nggak menyimak. Lalu di mana aktifnya kuliah? Padahal niat kuliah itu untuk berpikir, ya, untuk berdiskusi, bukan hanya membaca teori, bukan hanya memberikan teori. Itu problem pertama. Permasalahan kedua yang ada di perkuliahan kita itu menurutku ada di mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan. Ini bagian kalian yang ada mata kuliah wajib, mata kuliah peminatan. Biasanya 90% mata kuliah wajib ada di situ. Jadi 10%-nya itu mata kuliah peminatan. Namun kebanyakan mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan itu tidak terlalu relevan dengan prospek kalian setelah lulus. Contohnya nih, misal kamu jurusannya tentang sejarah. Oke. 90% yang dibahas di dalam kelas itu cuma teori. Cuman masuk, duduk, absen, dengerin dosen ngomong ini, ngomong itu. Tanpa kalian teliti, tanpa kalian pahami sejarahnya bagaimana. Paham nggak? Kemudian 10%-nya peminatan. Yang menjadi minusnya kenapa? Kebanyakan peminatan itu tidak diperdalam, tidak diperbagus. Contoh, mata kuliah kalian yang peminatan ada mempelajari tentang ilmu IT, teknologi, atau mungkin pemrograman. Tapi ternyata mata kuliah peminatan tersebut tidak dimaksimalkan, malah mungkin disepelekan. Ini menjadi minus nih. Oke, lanjut. Permasalahan yang ketiga, ya menurutku ada di sistem tugas akhir mahasiswa. Nah, ini di antara kalian nih yang terutama mahasiswa akhir yang menghadapi skripsi nih, mungkin di antara kita ya, di antara kalian ada yang tugas akhirnya itu tidak skripsi, mungkin dari bikin jurnal, mungkin bikin buku ya. Kalau menurut aku tugas akhir yang seperti ini kebanyakan yang kita bahas fokusnya ada skripsi, ini nggak bermutu menurutku ya. Terserah kalau kalian berpendapat.
menurut aku tidak bermutu banget lah. Ya, kenapa? Kebanyakan orang pada buat skripsi itu penelitian yang terdahulu kan sudah teliti ya. Tinggal kita upgrade beberapa hal saja. Kebanyakan di antara kita, apalagi dengan zamannya AI sekarang ini, pembuatan skripsi itu udah easy banget bos gitu. Ya, pinter-pinter ngulik lah intinya. Terus fungsi utamanya dari lulusan kalian kuliah di jurusan itu apa gitu loh. Paham nggak? Nah itu problem yang menurut aku menjadi yang seharusnya tolak ukur lulusan kalian di jurusan masing-masing. Oke, poin yang keempat ya, permasalahan yang di poin keempat menurutku ada di sistem kerjasama. Kenapa? Mungkin di antara kampus-kampus kalian nih, banyak beberapa fakultas yang sudah menerapkan sistem kerjasama. Cuman tidak menyeluruh, tuh di garis bawahi. Ya, yang aku lihat tidak semua kampus itu menggunakan sistem kerjasama. Nah ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat menjadi problem. Ingat, kita pernah dengar ya, lulusan siap kerja. Pernah dengar kan? Jadi yang diinginkan dari lulusan kuliah ya, lulusan perguruan tinggi itu adalah lulusan yang siap kerja. Kalau menurut aku itu ada dua hal yang menjadi lulusan kuliah. Pertama, dia menjadi seorang ahli ilmuwan ya di bidang yang jurusan dia minati, atau dia menjadi ahli ya tenaga kerja di bidang yang dia minati ya kan karena setiap orang punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Contohnya biar gampang dicerna. Kamu punya peminatan yang paling unggul ya dominan di sejarah. Kamu ambil jurusan mata kuliah sejarah itu ya. Ambil jurusan sejarah. Nah, itu 60%-nya kalian pelajari situ. Dan sisanya kalian pelajari yang berhubungan dengan industri yang nantinya akan kerjasama. Contoh, industri finansial ya, atau contoh industri teknologi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, permasalahan yang kelima menurutku ada di uang ya. UKT, uang pembangunan dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya satu, di mana alokasi dananya itu? Nah, kebanyakan kalian ya yang sudah membayar berjuta-juta setiap semesternya, bahkan mungkin di awal semester kalian masuk, ada nih pasti ya di antara kalian yang membayar uang pembangunan sampai di atas 20 juta. Aku ada nih kenalan teman ya kan, dia masuk di suatu kampus, awal masuk saja dikenai biaya sampai 60 juta. Itu bukan jurusan kedokteran loh. Nah, kalian pikir deh, dari sekian ribu mahasiswa yang baru masuk dengan pembayaran yang sebegitu besarnya, itu alokasi dananya kemana gitu. Sedangkan kualitas yang ditawarkan di kampus itu minim. Contoh simpelnya, kursinya masih kayu, kursinya nggak begitu empuk. Logikanya pikir coba, alokasi dananya kemana gitu loh. Tuh jadi problem yang sangat-sangat penting. Menurut aku ada 5 ini ya. Kalian pikir itu. Terus solusinya di mana? Nah, kalau menurut aku solusi yang pertama ya di proses belajar mengajar itu tentunya pertama dari faktor eksternal dulu ya. Di fokus nih ya. Solusi di poin pertama itu kan proses belajar mengajar. Nah, di proses belajar mengajar itu ada 2 poin lagi di dalamnya, yaitu eksternal dan internal. Aku bagikan 2 itu. Eksternalnya itu apa? Yaitu pengajar yang harus benar-benar ahli di bidang yang dia ajari. Paham? Kedua, eksternalnya adalah tentang fasilitas kampus yang harus benar-benar sesuai dengan apa yang dia minati mahasiswanya ya. Apa yang mahasiswa minati dengan jurusannya atau yang menjadi kerjasama dengan industri tertentu. Bisa dipahami ya? Ini faktor eksternalnya ada 2. Dan internal adalah diri mahasiswa itu sendiri. Percaya nggak? Kalau lingkungan fasilitasnya lengkap, belajarnya nyaman, gurunya sangat handal, yakin 100% nih, pasti mahasiswa juga akan lebih semangat dalam belajar. Ya, jadi tujuan daripada solusi yang pertama ini adalah terciptanya diskusi, terciptanya ruang proses belajar mengajar yang sangat-sangat produktif. Dan hasilnya apa? Pada kepenugasan, ya, di penugasan mata kuliah yang kalian ambil misalkan, itu benar-benar sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Contoh lagi nih, kalian ambil mata kuliah sejarah Eropa.
Mata kuliah sejarah Eropa ya otomatis membahas tentang sejarah Eropa. Kebanyakan tugas-tugas yang sistemnya bermasalah ini, kalian disuruh tugas mencatat, meresum, ya kan? Itu adalah hal-hal yang menurut aku sangat bodoh. Kenapa? Karena zaman sekarang ya, kita penuh dengan AI. Kita tinggal minta AI nih kerjain tugas sejarah ini. Tinggal kita jiplak, tulis. Terus berpikirnya kita di mana? Katanya kuliah itu untuk tempat diskusi, ya, ruang bersosialisasi. Nah, seharusnya nih solusinya adalah tugas itu disesuaikan dengan misal 30 orang anak ambil mata kuliah sejarah. Kamu sukanya sejarah apa? Eropa. Di bagian mana? Nah, dia suruh memahami bagian itu sendiri. Nanti ada anak yang ternyata lebih menyukai sejarah Islam. Oh ya udah, kamu pelajarin aja. Jadi jangan terlalu memaksa si anak harus sama rata. Paham? Oke. Melanjut ke poin kedua. Solusi yang bisa aku tawarkan di poin kedua itu tentang mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan. Anggaplah tadi mata kuliah wajib itu 90% dan 10% itu peminatan. Nah, sekarang kita ubah ya, solusinya 60% itu adalah mata kuliah wajib dan 40%-nya lumayan besar kan. Itu mata kuliah peminatan. Secara jelasnya, spesifikasinya 60% mata kuliah wajib itu sesuai dengan jurusan kalian. Contoh, kalian fakultas ekonomi bisnis, ambil jurusan akuntansi. 60%-nya pelajarilah tentang akuntansi itu. Itu sesuai minat kalian kan? Nah, 40%-nya itu adalah jurusan ya, mata kuliah yang di jurusan kalian itu yang sesuai dengan industri yang menjadi sistem kerjasama dengan fakultas kalian. Contoh, fakultas ekonomi bisnis kalian itu bekerja sama dengan industri, perbankan atau yang lainnya yang berhubungan dengan finansial misalkan. Di situ bisa kalian ambil tuh mata kuliah peminatan itu. Tujuannya apa? Supaya kalian lulus. Ada 2 skill yang bisa kalian pegang. Pertama, kalian menjadi ahli di bidang yang kalian ambil, jurusannya kalian minati. Kedua, kalian siap kerja nih, karena sudah ada kerjasama dengan industri tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, poin ketiga ini ya, kenapa aku bilang harus benar-benar dirombak. Ingat kembali lagi teman-teman, lulusan kuliah itu menjadi 2. Menjadi ahli di bidang yang dia ambil atau menjadi siap tenaga kerja yang handal. Nah, kalau solusi yang bisa aku tawarkan adalah seharusnya kampus-kampus itu tugas akhir mahasiswa itu sebaiknya magang. Jelas ya? Magang. Mungkin kalau kita hitung, lebih baik semester 1 sampai semester 5 itu mempelajari ya proses belajar mengajar ya. Jurusannya mata kuliah peminatan. Jadi di semester 6 pure fokus magang. Nah, tugas akhir yang berupa lembaran kertas mungkin itu adalah data laporan ya. Hasil dari selama sekian bulan magang di industri yang jadi kerjasama. Kembali lagi, kerjasama industri itu penting. Jadi ketika mahasiswa itu menyelesaikan tugas akhirnya dengan menganalisa tempat magangnya, itu menjadi pengalaman langsung di dunia kerja dong. Dan setelah lulus dia sudah ada nih basic mau kerja di mana, jelas gitu. Oke, ini benar-benar harus bermutu. Prof. Stella pernah ngomong, kurang lebih sistem tugas akhir atau skripsi di Indonesia itu sangat-sangat tidak bermutu. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa cek bahwasanya karena dengan begitu banyaknya lembar, puluhan lembar, tapi kualitas yang dicantumkan di situ sangat-sangat sedikit. Tadi aku udah jelaskan itu. Kalian pikir itu. Kalian yang kuliah pasti bisa mikir itu. Oke, next. Poin yang keempat. Terkait poin 1, 2, 3 ini sangat terikat dengan poin keempat. Tentu solusi yang bisa aku tawarkan untuk sistem perguruan tinggi kita yang bermasalah ini harus ada kerjasama. Terserah dengan industri bagaimanapun, itu solusi setiap kampus. Aku sudah menyadarkan tadi ya, sudah memberikan beberapa tawaran. Semisal jurusan kalian ya, fakultas kalian tentang ekonomi bisnis ya, berindustrilah, bekerja samalah dengan industri yang berhubungan dengan finansial. Atau mungkin jurusan kalian teknik informatika yang berhubungan dengan teknologi, ya kerjasamalah dengan lembaga-lembaga yang mengurusi hal-hal teknologi tersebut. Mungkin
di antara kampus yang bisa langsung kerjasama dengan luar negeri, industri luar negeri. Itu kan prospek kerjanya sangat luar biasa. Jadi fokus pada sistem kerjasama. Ini sangat penting. Kembali lagi tadi, lulusan harus menjadi orang yang ahli di bidang keilmuannya yang dia minati di jurusannya, atau menjadi tenaga kerja yang handal di bidang industri yang dia sudah kerjasamakan dengan kampusnya. Nah, poin yang kelima, solusinya ini mencangkup keseluruhan ya teman-teman. Karena kita sebagai mahasiswa yang membayar nih UKT atau uang pembangunan dan lain sebagainya, tugas kita kan cuma membayar kan. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di situ, tapi yang saya inginkan ya, yang aku inginkan itu hal yang harus disoroti tentang alokasi dana. Kenapa nih? Alokasi dana itu seharusnya ya ditampung di suatu tempat yang dimana ini alokasi dana dimaksimalkan ya, bahasanya disuntikan secara maksimal di setiap kampus di Indonesia. Duit kita kan banyak ya. Indonesia tuh kan udah kita tahu ya, sumber dayanya yang melimpah ruah. Andai kata nggak ada korupsi misalkan, itu kalau alokasi dananya saja dialokasikan semua kampus ya untuk memperlengkapi faktor eksternalnya tadi, yaitu tenaga pengajar yang benar-benar harus ahli di bidangnya, berkompeten ya kan, harus benar-benar diperketat seleksinya untuk menjadi ahli mengajar ya di bidangnya. Dan yang kedua, fasilitasnya itu dimaksimalkan ya, karena berbagai macam jurusan itu membutuhkan ya, sangat-sangat membutuhkan tempat-tempat untuk riset atau lain sebagainya. Jelas ya. Jadi alokasi dana ini harus jelas, jangan samar-samar. Karena gini ya teman-teman, banyak di negara maju mereka sangat mengagungkan guru ya, memberikan gaji guru itu yang besar. Karena gini, pikir kalian teman-teman, ini yang nonton kalau misalkan ada guru nih, coba kalian pikir, kalau misalkan kalian sebagai guru atau dosen yang mengajar, kalian gajinya sudah nyaman lah ya, taruhlah mungkin wow gitu, gajinya belasan juta. Jadi benar-benar kalian tuh ya di Indonesia sangat terbilang gajinya mewah kalau sebagai guru. Nah ini kalau misalkan guru dosen itu gajinya besar ya, mereka akan lebih fokus maksimalkan tenaga pengajarnya ya, memfokuskan dirinya untuk mengabdi, mengajar. Jadi nggak mikirin setelah pulang harus kerja, setelah pulang untuk nyicil biaya rumah dan lain sebagainya. Kebanyakan orang di Indonesia sebagai guru atau dosen masih mikir karena hal-hal yang ekonomi lainnya. Nah ini yang menjadi harus diperhatikan, karena hal-hal kecil kayak gitu bisa menimbulkan ketidakfokusan untuk pengajar. Bisa dicerna ya di otak kalian. Dan tentunya ini sangat membuat nyaman semua mahasiswa tentunya ya. Dengan alokasi yang jelas, kemungkinan akan meminimalisir terjadinya demo-demo yang terkait dengan biaya pendidikan. Poin ya, 5 poin ini menurut aku yang sangat-sangat penting banget nih, yang menjadi problem utama di pendidikan tinggi kita, yang seharusnya ini dientaskan. Aku yakin nih, kalau misalkan ini diperbagus, dientaskan, 99% lulusan kuliah di Indonesia akan menjadi orang yang ahli di bidangnya atau menjadi tenaga kerja yang handal. Bagi kalian nih yang kuliah, ayo pikir ini. Jangan cuma diem di sana, jangan cuma nonton di sana. Ingat, sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah nasib mereka sendiri. Pikirkan itu. Jadilah kalian sebagai generasi pemuda yang menjadi pemikir, menjadi pekerja keras. Jadi tidak cuma bekerja keras tapi berpikir. Ya. Jadilah kalian seorang yang pemikir. Jangan cuma mengandalkan otot. Oke? Setuju? Sekian dari aku. Kalau ada kata salah, kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, salam akal sehat.